Nah, money management-nya gimana? Gampang, ini gua ngajarin 70% di saham ya, 20% tuh bisa di RDPU biar dapat yield 5%, 10% cash. Jadi Berkshire tuh dibikin sedemikian rupa punya cash pile yang besar. Nah, ini juga prinsip yang gua anut sampai sekarang. Gua tuh selalu punya cash pile, ini gua nggak ngikutin sih. Gua sekarang sekitar 20-an% lah. Tapi let's say misalnya posisi gua di BCA, di Bitcoin atau yang lainnya itu turun, nggak masalah karena gua masih bisa makan sehari-hari. Gua selalu punya ya 20% porsi cash, jadi cash gua besar. Fungsinya untuk apa? Ketika gua lihat ada opportunity yang menarik, ya. Ketika gua lihat ada opportunity yang menarik, gua bisa masuk dan gua bisa sikat. Gua selalu punya cash-nya. Gua nggak pernah dorong semuanya gitu. Konsep gua tuh nggak pernah dorong semua, karena gua nggak suka yang namanya risk of ruin, ya. Kemungkinan kita bisa bangkrut tuh gua nggak suka, ya. Jadi gua biasanya nggak dorong semua, gua selalu simpennya ini strategi serang gua tuh idealnya ya, kadang gua nggak ngikutin juga, kadang cash-nya gua 20, 80% tuh posisi biasanya. Jadi bisa 70% di saham, 20% RDPU, 10% di cash. Nah, kapan jual? Nah, pertanyaan 1.000 orang. Hopefully kadang kalau kita lihat dari tadi ya, saran gua misalnya kayak BCA, itu biasanya gua nggak jual, biarin aja sampai 10 tahun, 20 tahun ke depan. Tapi biasanya sampai balik ke nilai intrinsik ya. Tapi nilai intrinsik masih jauh, karena gue percaya by 2050, kita Indonesia itu bakal GDP keempat terbesar di dunia. Yang pertama itu bakal jadi Cina, yang kedua itu bakal jadi India, ketiga itu bakal US, dan keempat itu Indonesia. Dan di saat itu terjadi, gua tahu beberapa perusahaan yang gue pegang itu akan, ya market cap-nya luar biasa lah ke depannya. Atau, nah ini bisa dijual nih, atau ada penurunan laba secara drastis. Nah, ini yang bisa kalian lihat nih, gitu. Kalau kalian misal beli saham perbankan nih, tiba-tiba, oh labanya kok nggak meningkat nih, yang satu naik 8%, yang ini nggak meningkat. Kenapa nih? Apa yang terjadi? Ketika terjadi penurunan laba secara drastis, perusahaannya berarti nggak sesuai ekspektasi gue, ya itu boleh dijual, gitu. Simple aja kita. And that's how you make money ya, in the capital market, on the stock market. Konsepnya sama semuanya dari 5 tahun lalu sampai sekarang gitu. Terima kasih.